Welcome back guys ya di YouTube gua Agil VS. Dan kali ini gue berkesempatan untuk mereview motor lagi guys ya. Cuman motornya tentu kalian tahu ada di belakang gua. Apa sih motornya itu? Yoi, bagi anak Vespa pasti tahu ini adalah Vespa klasik tahun 86. Yoi. Ini yang punya adalah saudara gua. Dia anak Vespa sejati. Cuman karena gua nggak tahu nih, gue mau review cuman gue nggak tahu nih seluk beluk dari Vespa tuh dari dalam, depan, belakang tuh gue nggak tahu. Makanya gue langsung undang aja saudara gua yang punya dari Vespa ini. Kita undangnya langsung. Ini dia Wibi. Yoi bro, apa kabar? Jadi ini Vespa PX 150 eksklusif sebenarnya masuknya. P150X eksklusif tahun 1985 NIK-nya. Tapi pemakaian 1986. Kalau gue juga masih belajar, mungkin nanti kalau ada yang nonton anak-anak Vespa mungkin banyak yang tahu juga. Jadi ini emang Vespa PX seperti yang tadi udah gue sebutin. Tahunnya NIK-nya 85, tapi pemakaiannya 86. Surat-suratnya jadi semuanya di STNK itu 86. Ini sebenarnya turunan dari bokap gue. Turunan dari bokap gue. Dulu keadaan Vespanya nggak kayak gini. Jadi dulu keadaan Vespanya hancur lah. Decknya tuh keropos. Ini baru gue restorasi. Pokoknya tahun lalu gue restorasi pas pandemi. Ya iseng-iseng. Secara keseluruhan sebenarnya ini standar. Vespa ini standar. Mesinnya pun masih mesin bawaannya. Cuman ya nggak ada yang dirubah sih. Gak ada yang dirubah, beneran gak ada yang dirubah, literally paling. Berarti masih original banget ya? Masih original, tapi banyak yang part yang memang susah juga nyari OM. Oh, jadi ada beberapa yang udah harus diganti. Betul. Tapi secara keseluruhan sih mesinnya tuh mesinnya enggak. Dan alhamdulillah emang di motor nggak rewel. Oh gitu. Jadi gue sering pakai. Emang ya Vespa kan Vespa klasik ini masih kopling ya. Itu agak pegel sih kalau di jalanan Jakarta tiap hari. Vespa itu yang buat Piaggio ya? Piaggio, jadi emang ini kayaknya tahun-tahun segitu tuh masih CBU dari sana ya. Jadi nggak dirakit di India karena Vespa itu sempat ada sejarahnya. Vespa itu dari India dan namanya sempat juga pakai bajai. Oh gitu. Itu sepengetahuan gue ya. Terus oke, lanjut bro. Ini kalau dari depan sebenarnya lampunya bentukannya emang udah yang nggak yang bulat karena emang udah hitungan tahun baru ya, tahun-tahun nggak tua-tua banget. Berarti kalau dulu Vespa tuh bulat ya? Bulat, tapi ada juga yang kotak. Kalau kayak sekarang juga ada kan Vespa Matic, ada yang lampu depannya bulat, ada juga yang bukan kotak sih, dia sebenarnya segi berapa gitu. Tapi udah mulai kesini kebanyakan kalau Vespa yang baru kotak kayak gini ya? Vespa terakhir Neo PX tahun 2005 itu bulat lagi, balik lagi. Gitu, karena kayaknya orang tuh lebih suka penampilan klasik kayaknya. Kalau gue sih prefer kayak gitu, ini pendapat gue. Jadi buat lebih klasik gitu bro. Lebih klasik. Nah, lampunya masih standar, cuman bohlamnya udah ganti. Ini cuman di bersihin aja kalau kacanya. Bohlamnya ganti udah pakai LED, jadi lampu gedenya pakai LED. Tapi mikanya doang yang diganti. Jadi waktu itu mikanya udah rusak, sekarang diganti. Nah, jadi ini guys ya, speedometer dari Vespa tahun 85. Iya. Jadi masih ori banget nih, maksudnya belum pernah bawaan paling kacanya doang paling tadi kacanya. Ya? Tapi emang ini kebetulan kondisinya emang nggak hidup speedometernya karena gue nggak tahu kenapa, padahal kabelnya udah dipasang tapi ya gitulah. Dan ampere bensinnya juga masih belum hidup. Ini masih PR dikit lah. Karena pelampungnya udah. Ini sebenarnya juga hasil restorasi. Cuman spion bawaan dari zaman gue nggak tahu. Pokoknya dari bokap gue udah kayak gini. Jok ini gue udah ganti. Jok udah ganti karena dulunya sebenarnya joknya misah. Terus dibikin nyatu sama bokap gue. Jadi ini motor sebenarnya udah 3 kali masuk bengkel. Oh gitu. 3 kali masuk bengkel. Yang pertama itu di las-las biasa aja. Terus karena bokap gue lama ngambilnya, jok orinya tahu-tahu udah nggak ada, diganti sama bengkelnya. Oke. Terus ininya bro, pencetannya ini masih yang ori atau udah
sempat diganti. Ini sempat diganti. Karena orinya pasti nggak bakalan kayak gini ya. Langsung nih guys ya, langsung nih gini, beda sama motor yang baru. Kayak motor gue Vario kan ada kayak agak gede gitu, cuman kalau Vespa sekarang tuh Vespa yang tahun 86 tuh gini guys. Dan agak ribet sebenarnya kalau motor sekarang kan mungkin Vespa sennya di kiri. Ya, sorry klaksonnya di kiri. Oh iya di kiri. Jadi kayak tangan kan kalau di kanan tuh udah fungsinya ngegas kan kalau motor-motor sekarang. Jadi kalau ini kayak sambil klaksonnya ada di kanan. Agak-agak repot emang. Dulu sempet diganti sama bokap di kiri, cuman pas di restorasi balik lagi kayak gini. Ini guys kalau Vespa yang gini gantinya yang ini gini. Ya, jadi di kiri atas bawah ya. Jadi sebenarnya sama kayak motor kopling biasa sih. Kalau mau ganti-ganti giginya satu, biasanya kan satu ke ini ke bawah, terus 2, 3 iya. Dan ada kalau, setengahnya. Kalau gitu kopling kan, di kaki. Iya. Biasa kan atas Ini di bawah, tangan. di tangan guys ya. Dan ini belum ada starter elektriknya. Oh, Jadi masih nyala. Nyala dong. Masih nyala. Agak repot sebenarnya kalau buat anak-anak sekarang ya. Nyala bukan ini, celana. Iya, itu celana. Iya, lupa ya. Apaan dari sananya apa emang udah diperganti? Ini kan jadi dalamnya isinya shock breaker. Biasa. Shock breaker maksudnya ya. Shock breakernya itu ini udah diganti. Karena kemarin udah mati. Jadi depan belakang udah ganti shock breaker pakai punya dan motor. Terus luarannya ini cuman dicat aja pas kemarin restorasi. Ini Warna aslinya birunya nggak kayak gitu. Jadi asli birunya itu biru dongker, gelap. biru dongker, gelap. Lebih soft dong ya. Iya, jadi waktu itu pas mau direstorasi, gue diskusi sama bokap juga, kayaknya kalau biru dongker terlalu tua deh, gitu kan. Buat apalagi motor-motor sekarang. Akhirnya gue sebenarnya coba cari tahu katalognya, warnanya dia. Dia ada warna putih sama birunya tuh kayak telur asin. Cuman gue kayak dapat inspirasi dari Instagram orang-orang kayak ini warna biru kayak gini oke juga. Oke banget gitu bro. kan. Soalnya kalau gue pribadi ya guys ya, ngelihat Vespa itu mau warna apapun, dia nggak akan kehilangan klasik sejatinya gitu loh. Maksudnya dia punya ciri khas di mana beda dari motor yang lain. Betul. Terus kadang-kadang juga suka capek bro. Kalau misalnya lo lagi jalan, suka ada aja yang nyapa. Oh, Suka klakson ada, ya. iya yang nyapa itu kadang capek, tapi kadang-kadang juga, wih seru ternyata ada yang merhatiin motor gue nih. Karena kalau Vespa itu komunitasnya memang kuat gitu ya. Iya. Karena dia juga besar, terus juga pecinta Vespa tuh unik gitu loh. Iya. Jadi kalau kita lihat di jalan nih guys ya, kalau seandainya motor itu ada yang mati, pasti ada yang membantu gitu. Bener banget. Gue pernah kayak gitu soalnya. Pernah ya? Pernah. Di daerah mana tuh? Di daerah Meruya. Jadi gue waktu itu belum direstorasi, gue ngebut malam banget soalnya waktu itu. Malam banget lagi ya? Malam jam 12-an itu guys ya, jam 12 masih ada orang. tiba-tiba emang karena gue ngisi bensin. Terus gue baru ingat oli samping gue habis. Kan dia campur nih bensinnya. Campur oli. Karena dia di Batak. Nah, kita nyampur sendiri kan. Oli samping gue habis, terus gue nggak pakai oli. Gue kira masih ada sisa. Nge-gym dong sehernya. Nge-gym gue mogok. Udah gue diem aja pinggir jalan nunggu mesin adem. Set, nggak lama ada nih anak-anak Vespa yang agak-agak ya garis keras lah. Garis kerasnya itu dalam arti yang tahu kan yang rodanya banyak. Cinta banget sama ini ya, sama Vespa. Vespa ya. Dan yang antik-antik, yang aneh-aneh loh. Vespa yang kayak bannya banyak. Oh, dia pernah lihat, gue pernah lihat. Iya, Apalagi yang tinggi. iya, yang klasik ya. Iya, itu Vespa bener. ya. Anak-anak julukannya itu. Tapi kreatif ya. Iya. Nah, gue kaget dia berhenti, nyapa langsung kayak kenapa bang? Ya kita bilang, ya dia kayak nggak ngelihat dari latar belakang apa gitu kan. Akhirnya dibantuin sama dia, hidup, dikasih oli, jalan Vespa balik. Tanpa minta imbalan ya? Tanpa minta imbalan. Dan itu malam banget. Gue kan juga agak ngeri ya, Vespa kayak gitu kan gimbal gitu kan. Tapi baik banget. Itu namanya kayak benar-benar satu Vespa berjuta saudara. Oh my god. Wow. Tapi kalau gue dilihat dari sudut pandang luar komunitas Vespa, kan gue bukan anak Vespa. Jadi tuh gue apresiasi banget bro. Gue apresiasi banget anak-anak Vespa yang benar-benar menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut gue ya, karena berbeda-beda, tapi tetap satu, tetap membantu, menolong sesama manusia, bener nggak bro? Bener. Karena kalau kita itu juga hidup kan harus saling menolong, bantu membantu. Oke guys, kita balik lagi
Sekarang coba kita lihat dalemannya, boleh bro? Dari Boleh. sini. Ini kuncinya udah gue ganti. Jadi harusnya tuh kuncinya jadi satu. Dia kunci ini bisa buat buka ini sama jok juga. Tapi waktu itu gue minta yang seperti itu nggak ada. Terus ini lacinya. Kalau Vespa tahun udah mulai PX gitu, lacinya di sini dan ada toolkit yang wajib kita bawa. Mungkin kayak kunci busi. Terus ada Vespa itu ada dongkrak. Lucunya ada dongkrak. Jadi dia punya ban serep sebenarnya Oh di sini ya? di samping. Sama mesin 2 berarti? Enggak, situ mesin. Oh mesin. Jadi mesinnya kanan. Hah? 2 tak 150 cc. Terus sininya ban serep. Oh gitu. Dan satu lagi yang wajib oli samping. Oli samping tuh letaknya di mana bro? Dia kalau yang punya gue ini belum nyampur otomatis. Jadi masih nyampurin manual ke tangki. Naruhnya sih gue di sini, tapi kayaknya di rumah. Oke. Terus depan udah, tengah udah. Isi bensin tinggal buka. Oh di sini guys ya. Nah ini yang masih masalah. Jadi ini pelampungnya belum benar dan bengkelnya juga waktu itu bilang belum ada. Jadi tuh maksudnya pelampung tuh keluar pelampung apa gimana? Di dalamnya ada pelampung yang buat ngalirin ini. Oh. Kita tahu jadi bensinnya bisa atau enggak. Tapi kalau Vespa sebenarnya nggak khawatir karena dia ada cadangannya. Jadi kalau misalnya dia ada 2 tongkat di dalam. Satu itu tongkat aslinya, dan ketika misalnya dia udah habis nggak kerendam lagi kan, nggak kerendam. Nah terus kita tinggal puter, ada kerannya di sini, kita puter. Terus dia yang ngebuka tuh yang bawah, keran yang lebih pendek. Dan itu masih ada kayak mungkin 1-2 liter bisa buat sampai pom bensin lah. Gitu. Vespa sebenarnya kalau motor tua ya nggak cuma Vespa, penyakitnya pasti 2. Apa Kalau tuh, bro? nggak bensin, busi. Bensin Pengapian. berapa bensin? Kalau habis gitu. Bensin habis atau basi, dia udah lama nggak dipakai. Oh, gitu. Bensin kan bisa basi. Terus kalau Busi mana? busi di dalam mesin, dalam mesin. Kalau busi itu kalau udah mati ya nggak ada pengapian. Kalau ini berbet atau gimana? Makanya harus sering-sering untuk servis atau pengecekan Iya. sendiri bro ya. Sebenarnya nggak cuma Vespa doang sih. Semua Jadi motor. semua motor atau kalian memiliki kendaraan mobil atau motor, jadi kalian harus rajin-rajin untuk menservis atau merawat per bulan berapa kali motor kalian atau mobil kalian, karena itu untuk umur dari kendaraan sendiri. Benar. Semakin kita beri servis itu dengan baik dan teratur, makin terpelihara, makin awet gitu bro ya. Jadi kalau ini ya tinggal kayak motor-motor Kayak motor biasa. Iya. Kalau ini kan karena tadi udah sempat dinyalain juga, jadi udah enak gitu. Nah, Sekali celah langsung hidup. sekali celah langsung hidup. Iya. Jadi gimana? Hidup. Iya. Hidup lo gitu. Iya. Kan celah. Celah. Aduh. Ini knalpotnya masih asli. Oh, knalpotnya masih yang asli bawaan dari tahun 85 berarti ya? Cuma dikerok doang sih, Oh, dikerok doang karena kotor kan, dia kan bensinnya campur sama oli. Jadi pasti ini suaranya berisik kali ya emang, kayak agak kayak bajai gitu emang. Ya, tapi ya keunikan dari Vespa gini bro, klasik gitu loh. Jadi kalau orang lihat nih kalau misalkan orang tuh ngenotis motor kayak motor modern sekarang tuh sama suaranya, cuman kalau kayak gini nih pasti orang Iya. merem tuh udah tahu Vespa gitu. Kan dari kedengeran suara itu udah ciri khas banget bro. Berarti 2 tak kenceng dong ya? 2 tak, ini motor kencang 150 cc. Yoi. Ya setara Satria R, Ninja RR gitu kan. Vespa bahaya juga berarti bro. Iya, ya? cuman Bisa ngebut ya? dia ngebut di lintasan di trek lurus dia kencang. Cuman karena bannya kecil. Iya. Bannya kecil, jadi kalau nikung itu atau kena batu dikit ya bisa menggoyangkan segalanya. Bener. Tapi untuk berkendara yang dewasa udah pelan-pelan aja, misalkan kita selamat sampai Betul. tujuan. Sebenarnya Vespa ini juga kalau diajak ngebut jatuhnya nggak enak. Iyalah, kita kan Enak feel Vespa tuh gimana ya, cool gitu loh bro. Jadi Kalau anak-anak bilang nih cuma motor San Mori sebenarnya. San Mori, Bukan motor harian. Sunday morning ride guys ya. Kurang lebih kayak gitu dulu bro ya tentang Vespa. Ini itu doang yang bisa gue kasih. Mungkin kalau ada anak-anak Vespa yang nonton, gue bisa bantu ngelengkapin juga. Oke, bagi kalian anak Vespa mungkin ada yang kurang atau kalian mau nambahin, bisa komentar di bawah. Dan juga gue pengen sedikit nyobain di video nanti mengendarai Vespa punya saudara gue ini guys ya. Terima kasih banget nih Bro Wibi yang udah nemenin gue dan udah beri izin untuk mereview Vespa punya lu. Punya gue dan gue. Punya lu dan Gopal. Oke guys ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat terus ya. Bye.